Pak. Bapak jadi idola baru nih Pak, kepikir jadi cawapres nggak Pak? Oh, baru juga sebulan kerja gila Pak. Tapi dapat antusiasme dari tenaga gini Pak, dari netizen juga. Kalau ekonomi bagus ya itu turun lagi. Ekonomi kan naik turun, jadi jangan cepet-cepet. Dan gua nggak mikirin juga apa aja. Belum kali ya Pak ya? Belum. Nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuma di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir betul lah. Ini nggak ada pilihan sama sekali. Gua nggak peduli juga. Pak, soal yang Danantara itu gimana Pak tadi Pak konteksnya? Kata dipecat itu gimana itu Pak? Jangan main-main. Jadi gini. Danantara dipecat. Bang, sorry ya Bang, segini Bang. Tapi nggak ada bercanda tadi. Kalau makan tekan lagi Pak, pajak buat marketplace mulai berlaku Februari ya Pak? Itu kata tadinya bakal ditunda. Dirjen pajak Pak tadi Pak? Yang tadi siang. Tadi Pak Bimo bilangnya. Tadi Pak Bimo bilangnya Februari Pak. Februari 2024. Februari 2024 Pak. Saya kan menterinya. Berarti Enggak jadi itu Pak atau gimana? Ditunda Pak? Kan saya bilang akan kita jalankan kalau ekonomi sudah recover. Kan kita udah akan recover, tapi belum recover itu. Kan saya kalau saya ekonomi, saya pertimbangkan. Jadi menterinya saya. Berarti belum ada batas waktu Pak. Februari belum ya Pak ya? Bapak ganteng. Bapak ganteng. Bayar sebesar UKM, pertama 20.000. 20.000 kali UKM-nya bisa bervariasi kan. Itu kira-kira. Nanti kalau 20.000 habis kita tambah 20.000 lagi. Kurang lagi kita tambah 20.000 lagi sampai 100.000. Jadi nggak usah takut teman-teman yang cari kerja, yang S1, yang sekarang baru lulus. Itu ada pasti perusahaannya juga akan tertarik sama TPK itu karena pada dasarnya kan kerja gratis untuk mereka. Pak. Kalau telat udah nggak usah persen Pak. Sebetulnya itu pelatihan kerja yang baru lulus supaya mereka lebih terekspos ke kerjaan depan sehingga mereka lebih berlatih pengalaman dan lebih langsung. Dari 20.000 dulu keserap, 20.000 lagi keserap 20.000 terus. Saya nggak mau masih banyak-banyak karena biasanya kebanyakan nanti nganggur duitnya. Pak. Bapak jadi idola baru nih Pak, kepikir jadi cawapres nggak Pak? Oh, baru juga sebulan kerja gila Pak. Tapi dapat antusiasme dari tenaga gini Pak, dari netizen juga. Kalau ekonomi bagus ya itu turun lagi. Ekonomi kan naik turun, jadi jangan cepet-cepet. Dan gua nggak mikirin juga apa aja. Belum kali ya Pak ya? Belum. Nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuma di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir betul lah. Ini nggak ada pilihan sama sekali. Gua nggak peduli juga. Langsung aja nih Pak Ketua siap menjawab pertanyaan Anda, silakan bertanya. Silakan kalau tanya. Pagi ini bahas apa Pak? Kali kita membahas itu program-program ekonomi pemerintah seperti Pak dan bagaimana memastikan programnya akan berkesinambungan dalam pengertian nggak one shot terus mati tapi jalan terus ke depan. Jadi Direktur Usaha juga minta insentif terus yang belum saya kasih. Jadi saya bilang akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal, artinya yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia. Kalau yang investor kecil terlindungi, baru saya kasih insentifnya. Sekarang belum, dia minta macam-macam. Pajak Pak. Pajak. Tapi saya bilang begini, kalau saya bisa merapikan pegawai pajak saya sehingga nggak macam-macam lagi ke depan, harusnya kalau misalnya mereka udah hilang. Tapi kalau saya sudah rapikan masih ada masalah lagi, dia bisa menghadap saya lagi. Saya lihat insentif apa yang cocok buat mengembangkan dan mendukung pertumbuhan
industri pasar modal Indonesia. Ada dukungan likuiditas nggak sih Pak dari pemerintah Pak? Ini kan IHSG sudah cetak rekor baru Pak. Jadi apakah ada dukungan pemerintah untuk kemudian tetap mendorong likuiditas baru Pak? Biar 36.000 Pak. Tujuan kami tidak bukan mendorong pasar modal, tapi mendorong perekonomian. Saya masih punya uang cukup banyak untuk menambah lagi kalau diperlukan. Tapi otomatis kan kalau ekonominya bagus, pasar saham naik. Jadi pergerakan di pasar saham melambangkan, menggambarkan ekspektasi investor untuk kedepannya kita seperti apa. Kan likuiditas baru satu bulan jalan, kurang dari satu bulan jalan, nggak mungkin begitu lagi. Tapi mereka bisa hitung ke depan dengan seperti apa ekonomi. Kan saya pikir dengan tadi diskusi tadi mereka lebih yakin bahwa perbaikannya sebenarnya struktural dan akan berkembang terus ke depan. Saya pikir ya IHSG akan cenderung naik terus, mungkin 10 tahun lagi seperti yang saya bilang tadi. Jadi in short IHSG to the moon. 36. Dia minta insentif, saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita, di mana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja, masih renggang kangkung. Karena investor kecil jadi rugikan. Mungkin dalam masa bentar yang akan berjalan sama beliau, nanti baru kita pikirkan insentif seperti apa sesuai dengan permintaan beliau. Siap. Saya rasa gini ya, kalau boleh disarikan juga sedikit ya. Tadi yang disampaikan Pak Menteri adalah bagaimana menjelaskan berbagai langkah-langkah yang sudah di kebijakan fiskal untuk pemerintah maupun juga mendorong industri dan perekonomian di sektor swastanya. Dan sekali lagi bagaimana kawan-kawan semua di pasar modal melihat perspektifnya dalam kacamata pasar modal. Jadi saya rasa dialog yang baik dan tadi juga disepakati tindak lanjut yang sifatnya teknis terkait dengan usulan, saran, pemikiran dari pasar modal akan ditindaklanjuti oleh bersama dari OJK, dari Kementerian Keuangan dan dari SAO maupun asosiasi. Nanti akan dibentuk satu tim kerja yang bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi konkret sekali apa yang didiskusikan tadi untuk suasana yang semakin baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memecat, jadi pecat. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang nggak bisa diampuni lagi, dipecat, biar aja. Kalau kan membersihkan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Pak, kemarin kan ke bea cukai di Soekarno banyak yang ini ya bawa email tes itu Pak. Ada beberapa dia bilang, tapi yang saya lihat bukan iPhone loh. Mereka juga beli yang biasa bukan Apple, Android juga sama, banyak juga ke situ. Sehari bisa berapa puluh dia bilang kemarin ya. Lupa saya hanya 80 kalau nggak salah sehari. Nggak banyak-banyak amat, tapi prosesnya cukup cepat. Nah, Anda mau beli? Ada lagi ke pertemuan kepala daerah tadi. Ini gini, ini semuanya tergantung pada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan ke pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi kalau mereka bisa perbaiki image itu ya nggak ada keberatan, bukan desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi lagi. Cuman sekarang sebenarnya dari uang nggak berkurang, 1.300 triliun dilempar ke daerah. Cuman prosesnya belum terlalu dibelanjakan daerah oleh pusat ya. Cuman prosesnya belum terlalu clear sehingga mereka juga bertanya-tanya apa betul uang itu masuk ke daerah. Nanti kita cek seperti apa sebetulnya. Terus saya nggak monitor akhir tahun seperti apa, sampai akhir tahun seperti apa penyampaian anggarannya. Nanti kalau
banyak sisa juga ya udah nggak usah tambah. Tapi kalau emang bagus dan emang pembangunannya bagus tepat waktu dan nggak ada temuan-temuan ya patut dipertimbangkan harusnya sih. Karena kan mereka protes. Ini kan desentralisasi hasil dari reformasi. Kenapa hilang lagi? Kenapa mau jadi sentralisasi? Saya nggak tahu pandangan politik seperti apa. Saya kan cuma Menteri Keuangan, juru bayar kata Rocky Gerung. Kalau gini saya berselindung, saya cuma juru bayar, nggak ngerti. Tapi pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi. Artinya mungkin desentralisasi nggak jelek-jelek amat, tapi pelaksanaan selama kemana-kemana mungkin ada image, ada kesan kurang bagus. Ada kesan ya, saya nggak tahu. Semuanya ngomong. Anda mau ngomong apa? Semuanya ngomong tuh nggak mau ketinggalan. Anda mau nanya apa? Ada beberapa yang bilang ini emang mengganggu.